Banyak orang Kristen percaya bahwa Allah adalah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu Allah. Tapi, benarkah ajaran ini berasal dari Alkitab? Apakah benar para nabi dan bahkan Yesus sendiri mengajarkan bahwa Allah adalah 3 pribadi? Atau mungkinkah ajaran ini berasal dari sumber lain di luar kitab suci? Mari kita telusuri kebenaran Alkitab bersama. Segmen 1. Tritunggal. Tidak pernah disebut dalam Alkitab. Kata Tritunggal tidak pernah muncul dalam Alkitab, tidak dalam Perjanjian Lama, tidak dalam Perjanjian Baru. Jika itu benar, ajaran inti dari iman Kristen, mengapa tidak disebut secara langsung? 2 Timotius 3:16 menyatakan bahwa kitab suci diilhamkan oleh Allah. Tapi, ajaran Tritunggal tidak pernah dijelaskan di dalamnya. Dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus." Yesus tidak mengatakan bahwa Dia adalah bagian dari Allah. Dia tidak menyebut Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah. Dia hanya menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Pernyataan ini jelas, tanpa ambiguitas. Jadi, mengapa manusia menciptakan konsep yang lebih rumit dari yang Yesus sendiri ajarkan? Para nabi tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Bagaimana dengan para nabi Israel? Apakah mereka mengajarkan bahwa Allah adalah 3 pribadi? Mari kita lihat pernyataan Musa dalam Ulangan 6:4. "Dengarlah, hai orang Israel, Yehuwa, Allah kita, Yehuwa itu Esa." Bukan 3. Yesaya 40:5 berkata, "Akulah Yehuwa, dan tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain aku." Para nabi tidak mengenal konsep Allah Tritunggal. Mereka menyembah satu pribadi ilahi, Yehuwa. Tidak pernah ada gambaran tentang 3 pribadi dalam satu Allah sepanjang sejarah bangsa Israel. Itu sebabnya ajaran Tritunggal terdengar asing dalam konteks kepercayaan para nabi. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Lalu bagaimana dengan Yesus? Apakah Ia menyatakan bahwa Ia adalah bagian dari Allah Tritunggal? Dalam Yohanes 14:28, Yesus berkata, "Bapa lebih besar daripada aku." Kalau Yesus adalah Allah yang setara, bagaimana mungkin Bapa lebih besar? Dalam Markus 13:32 tentang akhir zaman, Yesus berkata, "Tentang hari atau saat itu tidak ada yang tahu, bukan pula Anak, hanya Bapa." Bagaimana mungkin Yesus tidak tahu jika Dia adalah Allah? Jawabannya sederhana, karena Yesus bukan Allah yang maha tinggi. Ia adalah putra Allah yang taat kepada Bapanya. Dalam seluruh pelayanannya, Yesus selalu berdoa kepada Bapa. Ia tidak pernah mengajak orang untuk menyembah dirinya sebagai Allah. Sebaliknya, Dia mengarahkan semua perhatian kepada Bapa Surgawi. Roh Kudus bukan pribadi, melainkan kuasa Allah. Bagaimana dengan Roh Kudus? Apakah Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Allah? Kisah Para Rasul 2:17 berkata, "Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Kita tidak bisa mencurahkan seorang pribadi, tapi kita bisa mencurahkan tenaga, kuasa, atau pengaruh. Dalam Lukas 1:35, malaikat berkata kepada Maria, "Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau." Roh Kudus disebut sebagai kuasa Allah. Roh Kudus adalah cara Allah bekerja, bukan pribadi yang berdiri sendiri. Tidak pernah ada ayat yang menunjukkan bahwa Roh Kudus memiliki nama pribadi, berbicara atas kehendaknya sendiri, atau disembah oleh para pengikut Yesus. Itu karena Roh Kudus bukan Allah, melainkan kekuatan aktif Allah. Asal-usul ajaran Tritunggal. Kalau begitu, dari mana asalnya ajaran Tritunggal? Sejarah mencatat bahwa ajaran ini tidak berasal dari para rasul, melainkan dari Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Beberapa pemimpin gereja saat itu ingin menyatukan berbagai pandangan, dan pengaruh filsafat Yunani pun masuk. Tertullian, seorang penulis Kristen awal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Trinitas atau Trinitas Ilahi.
Tapi bahkan dia pun tidak percaya bahwa ketiga pribadi itu setara. Ajaran Tritunggal dipengaruhi oleh filsafat Plato dan ajaran agama-agama kafir yang menyembah tiga serangkai ilahi. Jadi ajaran Tritunggal tidak berasal dari Allah, melainkan dari manusia. Bahaya percaya kepada Tritunggal. Apakah kepercayaan pada Tritunggal hanya perbedaan kecil? Tidak. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 4:24, Allah adalah roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bagaimana mungkin kita menyembah dalam kebenaran jika kita salah mengenal siapa Allah? Tritunggal menciptakan kebingungan. 1 Korintus 14:33 berkata, Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai. Allah ingin kita mengenal Dia dengan benar, bukan sebagai tiga pribadi dalam satu, melainkan sebagai satu pribadi ilahi, Yehuwa, Bapa kita yang di surga. Hari ini, kita sudah melihat sendiri bahwa kata Tritunggal tidak pernah muncul dalam Alkitab. Para nabi tidak pernah mengajarkannya. Yesus tidak pernah mengajarkannya. Roh Kudus bukan pribadi, melainkan kuasa Allah. Dan ajaran Tritunggal berasal dari filsafat manusia. Yesus berkata dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Mari kita terus mengenal Yehuwa, satu-satunya Allah sejati, dan mengikuti ajaran Yesus yang murni, bukan ajaran buatan manusia. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini membuka pemahaman Anda, silakan like, share, dan subscribe untuk video lainnya yang mengangkat kebenaran dari firman Tuhan.